Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat wa sallallahu sallama ala sayyidi sadat wal qudwatil gadat Muhammad ibn Abdullah khairun mahlukin fil ardi wa samawat wa ala alihi ma'adinil hikmah wa amalil ummah mafatir rahmat wa ashabihi nujumul ihtida masabil iktida wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil miqat fi kulli lahadhatin abada adana mahata bihi ilmullahi wa midadu kalimatillahi tamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah amma ba'du. Ayyuhal aba ikhwan mustami'in hadirin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah, dan berbagai macam limpahan rahmat nikmatnya. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Begitu juga salawat serta salam tidak henti-hentinya kita mintakan kepada Allah untuk melimpahkan, menghadiahkan, menghaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'syar hadirin ikhwan mustami'in rahiman wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam membahas dalam fasal tsani dalam kitab Manhajus Sawi tentang masalah ilmu, amal, sifat takut, sifat wara dan sifat ikhlas. Masih dalam pembahasan tentang bab ilmu. Fasal tsani fima warada min al-ahadits nabawiyah fil fadl ilmi wa ahli wa hatta ala talabi. Dalam membahas tentang riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keutamaan ilmu, orang yang mempunyai ilmu, dan anjuran-anjuran untuk kita menuntut ilmu. I'lam anna ad-din al-islami qa'imun ala asasil ilmi wal ma'rifah fala yanbaghi lil muslim an yakuna ba'idan an nur ilmi bal labudda an taktabisa min al-mirath an-nabawi fa inal ulama warathatul anbiya fa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdal min al-fiqh fid din wa qala alaihi salatu wassalam faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid ila akhiri. Ketahuilah bahwasanya agama Islam ini qaimun ala asasil ilmi wal ma'rifah, berdiri dalam pondasi ilmu dan pengetahuan. Maka tidak selayaknya seorang muslim dia jauh daripada nur ilmi, cahaya-cahaya ilmu. Tidak selayaknya kita bagi seorang muslim tidak mengerti akan ilmu agama. Balla budda, selayaknya harus bagi seorang muslim untuk mengambil daripada warisan Nabi. Karena sebagaimana dikatakan fa innal ulama warasatul anbiya, para ulama, para orang-orang yang berilmu merupakan pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, hadis riwayat akhraja Imam Bukhari wa Muslim dan selainnya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sayyidina Muawiyah mengatakan, aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, maka orang itu akan diberikan pemahaman akan agama. Semakin orang itu diinginkan kebaikan oleh Allah, semakin besar Allah akan berikan kepada dia pemahaman akan agama.
Saat ini kita duduk dalam majelis seperti ini, pengajian seperti ini. Dimanapun kita duduk, dalam pengajian-pengajian, untuk mempelajari, mencari tahu tentang agama Islam. Maka pada saat itu kita adalah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah. Allah berikan kesempatan kita untuk bisa hadir dalam majelis ini. Ikhwan, dalam hidup ini semuanya adalah bagian dari kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini. Kesempatan diberikan ilmu, kesempatan diberikan umur, kesempatan diberikan istri, kesempatan diberikan suami, kesempatan diberikan kejabatan, kesempatan diberikan rumah, kesempatan dikasih harta, kedudukan, hanya kesempatan, ikhwan. Begitu juga duduk dalam majlis ini. Jika Allah berikan kesempatan dalam menuntut ilmu, memahami agamanya Allah, artinya Allah menginginkan kebaikan kepada kita orang. Dan juga dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW, riwayat akhraja Imam Baihaqi dalam kitab Su'aibul Iman dengan sanad yang dhaif. Qala mahfud hadza lafz min aqaulil azhar. Qultu, dikatakan, qala Rasulullah SAW, ma'ubidallahu bisyai'in afdhala minal fiqhi fid din. Tidak ada penghambaan kepada Allah dengan sesuatu yang lebih mulia, lebih afdal, lebih utama minal fiqhi fid din, daripada pemahaman dalam agamanya Allah. Saat ini kita orang adalah mencoba menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, ma'ubidallahu bisyai'in. Tidak ada sesuatu penghambaan kepada Allah, penyembahan kepada Allah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi utama daripada memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lebih afdal dari yang lainnya. Sehingga juga Rasulullah SAW menyatakan dalam suatu riwayat akhraja Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah, riwayat daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW, faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Faqihun wahid, satu orang yang faqih, satu orang yang memahami agamanya Allah, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dikatakan sebagaimana cerita di dalam majlis 2 minggu yang lalu, riwayat daripada cerita tentang di dalam kitab Risalatul Mu'awanah Imam Al-Haddan, menceritakan tentang riwayat daripada Syekh Muhammad Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ada seorang yang ahli ibadah tapi tidak paham agama. Ahli ibadah, kemudian dia beli apa? Dia beli keledai, dia simpan keledainya tersebut. Keledai itu biasanya beli untuk dikerjakan, untuk membawa barang, ditunggangi dan yang lainnya. Ini tidak. Ahli ibadah ini membeli keledai disimpan. Akhirat itu orang bertanya, hai ahli ibadah, abid, dikatakan, kenapa kau simpan keledai itu? Tidak pernah kami lihat kau menggunakan keledai tersebut. Apa jawabnya? Dikatakan. Beliau katakan apa? Oh iya, aku beli keledai ini, dikatakan, ma umshikuha illa ahsani biha farji. Aku beli ini, aku simpan, tidaklah aku beli simpan ini kecuali untuk menjaga kemaluanku daripada perbuatan zina. Allah. Artinya ini keledai dijimai, disetubuhi oleh dia orang. Dikatakan. Karena dia tidak tahu hukum menjimai keledai itu haram, dikatakan. Fakana la am tahrim intian bahaim. Falamma arafahu bi tahrim fabaka bakaan syadidan. Ketika dikasih tahu, hai abid, hai orang yang ahli ibadah, itu yang diharamkan oleh Allah. Ketika dia mengetahui hal tersebut, dia menangis jadi-jadinya. Ikhwan, inilah yang dikatakan oleh ulama. Faqihun wahid. Orang yang faqih, yang paham agama, satu saja. Lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Kenapa 1000 ahli ibadah? 1000 ahli ibadah ini jika dia ibadah, belum tentu ibadahnya diterima di sisi Allah. Belum tentu ibadahnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dia pikir dia ibadah kepada Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, terkadang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la an ajlis sa'atan fa'tafaqa ahabbu ilayya min ayyal lailata ila sabah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan apa? Duduk aku mempelajari
ilmu Allah, ilmu yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu lebih aku cintai daripada aku menghidupkan malam ini dengan ibadah sampai kepada pagi harinya. Masya Allah. Duduk majlis taklim ini lebih afdal daripada menghidupkan malam kita dengan ibadah kepada Allah. Duduk majlis ini lebih afdal daripada kita sholat 1000 rakaat. Duduk majlis ini lebih afdal daripada sedekah 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah wa innal malaikata la tad'u ajnahataha li talabi ilmi ridha bima yasna wa inna alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanun fil ma wa fadul alim ala abid ka fadil qamar ala sara'il kawakib wa inna ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna mawarithul ilma wa man akhadahu akhadha bihadhi wafir. Hadis riwayat akhraj Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini katakan ayat Muslim, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, yaltamisu fihi ilman, berjalan menuju suatu tempat untuk mendapatkan ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, salakallahu bihi tariqan ila jannah, maka dia berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita orang dari rumah tadi dengar ada majelis, kita datang bersiap-siap, kita orang berjalan. Perjalanan itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mungkin wujud kita sekarang ini satu masjid biasa, jalan jauh, panas-panas mungkin kita orang. Enggak, tapi wallahi pada hakikatnya Rasulullah katakan apa? Kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasulullah? Wa innal malaika la tadau ajnahataha li talabi ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan sayap-sayapnya untuk diinjak. Ridwan bima yasna. Ridho kepada orang yang berjalan menuju tempat ilmu. Berjalan mencari ilmu, berjalan untuk berusaha memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja kalau kita berjalan, ada segenap tentara lihat kita berjalan, dia hormat langsung kepada kita orang. Bayangkan, senang enggak kita orang? Senang, bangga kita orang. Bangga kita orang. Kenapa? Terkadang kita melihat ada orang berjalan lalu tentara itu menghormat. Kenapa? Karena tentara itu menghormati orang tersebut. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita orang? Ketika kita berjalan menuju tempat ilmu, Allah menghormati kita orang. Dengan apa? Para malaikat membentangkan sayapnya untuk kita orang. Kenapa? Menghormati kita orang. Kedudukan yang azim, kedudukan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita ketika kita berjalan menuntut ilmu. Lalu Rasulullah katakan, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanan fil ma. Sesungguhnya orang alim akan dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan ada di muka bumi, hatta hitan fil ma. Bahkan ikan-ikan plankton, makhluk terkecil yang ada di lautan akan memintakan ampunan untuk orang yang berilmu tersebut. Bayangkan kalau ada si ustaz mendoakan kita, ya Allah ampunilah dosa sepulan, ya Allah ampunilah dosa sepulan. Bukan main kita orang. Ini bukan manusia lagi yang akan mintakan ampunan kepada kita orang. Seluruh makhluk Allah yang ada di langit. Siapa mereka orang? Para malaikat, arwah-arwahul mu'minin, salihin, fi'liyin. Itu semua makhluk Allah. Di muka bumi ini apa? Bumi. Semuanya makhluk Allah. Hatta hitan fil ma. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan. Ikan yang ada di lautan lebih banyak daripada makhluk manusia di muka bumi ini akan memintakan ampunan kepada kita orang. Makanya dikatakan oleh ulama, jangan kita kira bahwasanya makhluk-makhluk Allah seperti serangga, semut itu tidak ada fungsinya.
Jangan pernah kita berpikir, buat apa Allah menciptakan mereka? Nah, di antara Allah menciptakan mereka orang, setiap makhluk-makhluk Allah ini, apa tujuannya? Untuk meminta ampunan kepada orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Ini katakan. Wa fadl alim ala abid, kata Rasulullah. Dan keutamaan orang yang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah, ka fadl qamar ala sa'iri kawan. Seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Wa inal ulama warasatul anbiya. Para ulama, para orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Wa inal anbiya wa anal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham. Para nabi tidak mewariskan harta, dinar wala dirham. Inna ma warithul ilma. Sungguhnya para anbiya itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu, kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil, ikut dalam pengambilan warisan tersebut, akhadha bihadzi wafir, maka dia telah mengambil bagian yang sangat-sangat besar. Masya Allah. Apa yang kita lakukan di sini dalam majlis rutinan pengajian demi pengajian, datang pengajian sini, datang majlis itu, yang kita pikir tidak ada manfaatnya. Iya, dalam kehidupan dunia mungkin kita anggapnya sepele, biasa be. Duduk di sini biasa be, kita mungkin lihatnya. Tapi nanti di akhirat Allah, apa yang Allah tampakkan kepada kita orang, sebagaimana dibahas oleh ulama dalam riwayat hadis ini, sebagaimana para ulama membentangkan, para malaikat membentangkan sayapnya. Apa jawab ulama? Kinaya apa kata ulama? Wakil huwa kinaya an tawadhu lahu khusyuk. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya para malaikat itu membentangkan sayap itu kinaya, perumpamaan bahwasanya mereka itu sangat menghormati kita orang. Ada lagi apa? Kafi anit cairan linuzul inda khudr ma'ahu. Ada lagi malaikat itu hadir bersama mereka orang. Ada lagi maknanya apa? Bahwasanya malaikat itu akan memberikan kemudahan bagi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan dalam riwayat diceritakan cerita tentang Syekh Ahmad bin Abi Ja'dir radhiyallahu anhu, seorang wali min auliyaillah. Ketika beliau didatangi oleh Syekh Abdullah Ba'abad dan saudaranya ke rumah Syekh Ahmad bin Abi Ja'dir. Jadi ketika Syekh Abdullah ini datang ke rumah seorang ulama bernama Syekh Ahmad bin Abi Ja'di radhiyallahu anhu, maka pada saat itu ketika Syekh Abdullah datang ke rumah Syekh Ahmad ini, maka Syekh Ahmad langsung memegang kaki Syekh Abdullah dan saudaranya tersebut, dipegangnya, telapak kakinya dipegangnya. Ini katakan. Lalu ketika memegang telapak kaki tersebut diusapkan ke wajahnya. Habis megang usap. Tabarukan, dikatakan. Lalu beliau memerintahkan kepada Syekh Abdullah itu, ya Abdullah sini, ya kau injak badanku ini, kau injak badanku ini. Dikatakan, wah, ini injak seorang ulama. Lalu mereka mengatakan, ya Syekh, lima taf'al dzalika? Kenapa kami harus melakukan itu? Wa nahnu ma atina ilaika illa natabarru bik wa nastafiduka min ulumik wa ahlakik. Tidaklah kami datang kepada kau ini wahai Syekh, kami ini mengharapkan keberkahan ilmu dari kau, mendapatkan keberkahan manfaat dari kau. Kenapa kami harus menginjak badanmu? Apa jawab seorang guru Syekh Ahmad itu mengatakan, wa qala ma fa'altu dzalika illa lima ra'aitu malaikat tafrisu ajnahata lilakuma. Tidaklah aku melihat kalian itu, tidaklah aku melakukan hal itu kecuali ketika kalian datang ke rumahku ini, aku melihat dari kejauhan itu malaikat membentangkan sayapnya dan kaki kalian itu menginjak sayap malaikat tersebut. Dan aku mengharapkan keberkahan daripada sayap malaikat yang menempel di kaki-kaki kalian. Allah, ikhwan, luar biasa. Kita ada jingoan, ada nak tabarukan dengan kaki anak. Sini anak tijak. Ada hati. Tapi pada hakikatnya malaikat ini menginjakkan mentang. Kaki kita ini Masya Allah. Saking luar biasanya Allah berikan kepada kita orang. Begitu juga para malaikat, sebagaimana ikan-ikan yang ada di lautan. Lalu ditanyakan oleh Syu'ila Habib Idrus bin Umar Al-Habsi. Ditanya, ya Habib, kenapa dalam riwayat hadis itu sampai ikan-ikan memintakan ampunan untuk orang alim? Apa manfaat ikan terhadap orang alim? Apa manfaat ikan terhadap orang alim? Dijawab oleh Habib, innal alim idza amilah bi ilmi
Karena orang alim, orang yang berilmu, jika dia mengamalkan ilmunya, wa alaman nas ilmah, lalu mengajarkan ilmunya tersebut kepada manusia, wa amarahum bil khair, lalu memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan, wa nahahum anisyar, dan mencegah manusia untuk melakukan keburukan kepada siapapun, termasuk kepada ikan dan makhluk Allah, maka ikan itu pun akan mendapatkan kebaikan. Satu contoh, apa hukum bunuh ikan? Ada cacing kita bunuh, apa hukum bunuh cacing? Ada semut kita bunuh, apa hukum bunuh semut? Ada ayam kita bunuh, apa hukum bunuh ayam? Ada kambing kita bunuh, apa hukum bunuh kambing? Bunuh burung, apa hukumnya? Haram. Haram, ikhwan. Jadi jangan mentang-mentang ada ayam kita bunuh, ada kambing kita bunuh, ada cacing kita bunuh, ada semut kita bunuh, ada ikan kita bunuh, haram. Membunuh binatang haram, kecuali hewan-hewan yang memang dalam riwayat disunahkan untuk dibunuh. Seperti babi sunnah untuk bunuh, ular sunnah untuk bunuh, cicak sunnah untuk bunuh. Tapi kalau cacing, boleh tak kita bunuh? Tak boleh. Illa li gharadin, kecuali ada tujuan. Bagaimana bunuh cacing ini buat jadi pancing, nangkep iwa. Boleh tak bunuh cacing tadi? Boleh, ada tujuan. Tapi kalau tak ada tujuan, boleh tak kita bunuh? Tak boleh. Ada semut kita bunuh, boleh tak? Nah, anak bunuh semut ini kenapa? Ini semut merah, kalau anak tak bunuh ngigit dia sakit. Ada tujuan. Boleh dibunuh. Bunuh ayam boleh tak? Haram. Tapi kalau bunuh ayam nak disembelih buat dimakan, boleh? Boleh. Bunuh sapi, boleh tak? Boleh untuk apa? Untuk makan disembelih. Kalau bunuh apa hukumnya? Haram. Bunuh ikan tanpa sebab, apa hukumnya? Disetrum ikannya, dibom, diracuni, apa hukumnya? Haram. Kecuali apa? Ada tujuan, ada gharad. Jika tidak ada tujuan, maka hukum melakukan itu haram. Ketika adanya orang yang berilmu memberikan pemahaman tentang agama untuk mencegah orang melakukan keburukan, maka ikan-ikan pun akan mendapatkan manfaat, tercegah terzalimi. Kalau kita ngedolimi binatang, dosa tak? Hah? Dosa. Ada kucing gak tigawi, kita babit pakai sendal. Hah? Kita kamplengi palanya. Haram tak? Haram. Ilmu yang disampaikan ini sehingga binatang itu mendapatkan manfaat, tercegah daripada terzalimi, maka binatang itu akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berilmu. Bukan hanya dalam kehidupan saja, bukan dalam kehidupan hidup saja, hatal mat, sampai orang itu meninggal. Makanya dikatakan oleh ulama, wa istighfar haital bahri lil alim, permintaan ampun makhluk Allah seperti bagaimana ikan-ikan, plankton makhluk Allah yang kecil di lautan itu kepada orang alim, yakunu fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Dia akan memintakan ampunan untuk orang alim tersebut semasa hidupnya orang alim dan juga wafatnya orang alim, ilal yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Li'anna ilma yuntafa'u bihi ba'da mautil alim ila yaumil qiyamah, karena ilmu itu akan terus bermanfaat kepada orang yang mengajarkan ilmu itu illa yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bukan hanya semasa hidupnya orang alim saja itu hewan akan memintakan ampunan kepada orang yang berilmu, tapi walaupun kita sudah meninggal pun hewan itu akan memintakan ampunan kepada kita. Saking kedudukan orang yang berilmu itu luar biasa. Makanya Habib Zain mengatakan wa fi hadzal dalilun ala syarafil ilmi. Ini menunjukkan dalil akan kemuliaan ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana kita orang yang ada dalam majlis ini, itu orang yang datang di dalam majlis ilmu adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi, wa yuhibbuhum ahlus sama, mereka itu dicintai oleh makhluk Allah yang ada di langit, wa tastaghfirul lahum hitan fil bahri ila yaumil qiyamah, dan
akan memintakan ampunan kepada mereka untuk mereka. Siapa? Al-hitan, seluruh ikan-ikan yang ada di lautan, ilal yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bukan semasa hidupnya orang alim saja, sampai hari kiamat itu ikan-ikan selalu yang ada di dalam lautan akan memintakan ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Orang-orang yang berilmu. Kalau sudah mendapatkan kedudukan luas biasa seperti itu, kenapa tidak kita mengambil, ikut andil, mengambil bagian daripada apa? Supaya mendapatkan ampunan, supaya dimintakan juga untuk ampunan untuk kita orang. Oleh siapa? Seluruh makhluk Allah, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan. Alangkah ruginya kalau kita tidak mengambil. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW, faman akhadahu, barang siapa yang mengambil warisan Nabi tersebut, mengambil ilmu tersebut, maka dia telah akhadha bihadil wafir. Berarti dia telah mengambil bagian yang sangat-sangat beruntung untuk diri dia. Kenapa? Karena seluruhnya makhluk Allah akan memintakan ampunan untuk dia. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata sini Mu'adz bin Jabal? Dalam riwayat qala Rasulullah SAW bersabda apa? Ta'alamu ilmah, belajarlah kalian ilmu. Fa inna ta'alamuhu lillahi khasyah. Orang yang mempelajari ilmu karena Allah akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Kalau menuntut ilmu karena Allah akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Wa talabuhu ibadah, menuntut ilmu itu ibadah kata Rasulullah. Mudzakarat tasbih, mengingat-ingat ilmu itu merupakan tasbih. Wal bahtha anhu jihad, membahas tentang ilmu adalah jihad. Wa badal ahli gurbah, membantu orang yang punya ilmu adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Nolong ustaz, nolong orang yang hadir majlis ilmu, nolong anak-anak pondok, itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah, mengajari orang yang tidak paham itu sedekah kata Rasulullah. Li'anna mu'alimul halal wal haram, karena mengajarkan halal dan haram. Wa manaru subul li ahlil jannah, dan mereka menjadi apa? Menara ahlu surga. Wa huwal anisu fil wahsyah, ilmu akan menenangkan ketika dalam keadaan rasa takut. Wa sahibul fil gurbah, menjadi teman ketika terasingkan. Wal muhaditsu fil khalwah, menjadi teman bicara ketika dalam keadaan sendiri kata Rasulullah. Wa dalil ala syara' wa dharra, akan menjadi dalil petunjuk ketika kita dalam keadaan senang dan ketika kita dalam keadaan susah. Wasilah ala a'da, ilmu kata Rasulullah menjadi senjata terhadap musuh. Wazainu inda akhila, menjadi perhiasan bagi orang yang punya ilmu. Yarfa'u bihillahi aqwam, Allah angkat sebagian kaum, wa yaj'aluhum min khair gada, dan menjadikan mereka sebaik-baiknya pemimpin. Wa aiman tuqtafa atharuhum, dan sebagai pemimpin yang selalu diikutin sejarah mereka. Wa iqtada bi af'ali, mereka diikutin perbuatannya. Kenapa? Karena ilmu. Wa yantaha ila ra'yihim, semuanya akan mengikuti pendapatnya. Targabul malaika fi khullatihim, malaikat senang mendekatin dia ketika dia menuntut ilmu. Bi'ajnati hatta mashhum, kaki-kaki mereka, tubuh-tubuh mereka menyentuh daripada sayap-sayapnya para malaikat. Wa yastaghfir lahum kullu ratbin wa yabis, akan memintakan apa kepada mereka orang? Kullu ratbin yabis, seluruh makhluk Allah yang basah dan kering. Bayangkan subhanallah. Seluruh makhluk Allah yang basah dan kering ini akan memintakan kepada Allah ampunan untuk mereka orang. Bayangkan makhluk Allah, jalan, masjid, bangunan semuanya, pohon, air semuanya akan meminta ampunan. Ini katakan. Wahitan fi bahri wa hawamu wasiba'al bari wa an'amu. Siapa? Seluruh makhluk-makhluk Allah, ikan-ikan yang lautan, binatang-binatang buas, ternak semuanya akan membahas. Li'anna ilma hayatul gulub minal jahil, karena ilmu adalah hayatul gulub, kehidupan hati daripada kebodohan. Wa misbahul absar fi dhulam, cahaya lentera dari kegelapan. Yablughu abdu bil ilmi manazil akhyar, menjadikan seorang hamba dengan ilmu itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa darajatul ula fi dunya wal akhirah, mendapatkan derajat yang tinggi di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Tafakkur fihi ya'dilu syab,
memahami, mempelajari, berpikir tentang ilmu, pahalanya sama seperti wong yang puasa. Mudarasatu ta'dil qiyam, mengajarkan ilmu diberikan ganjaran seperti orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Bihitu selalu arham, dengan ilmu kata Rasulullah kau akan menyambung silaturahim. Becak itu saat ini tak kenal, tapi dengan duduk dalam majlis taklim ini kita saling kenal. Anak lewat naik motor pecah ban anak, antum nyingo anak, berhenti antum yakin. Kenapa? Oh, Ustaz pecah ban. Kenapa? Karena tahu. Kenapa? Karena ilmu menyambungkan silaturahim. Wa bihi yu'rafu halal wa haram. Dengan ilmu kata Rasulullah kita akan kenal mana yang halal, mana yang haram. Wa huwa imamul amal wa amal tabi'u. Ilmu imam pemimpin dari amal dan amal akan mengikuti ilmu kata Rasulullah. Yulhamu syuhada. Ilmu akan mengilhamkan kebahagiaan. Wa yuhramul asyiya, dan akan mencegah kebinasaan terhadap kita orang. Ilmu ikhwan dikatakan. Ilmu. Makanya pelajari ilmu. Mengatakan, bahkan kata Imam Ghazali dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Yashfa'u yaumal qiyamah, yang bisa memberikan syafaat, yang bisa memberikan pertolongan kelak nanti yaumul qiyamah. Thalathatun kata Rasulullah, 3 orang di antaranya. Al-anbiya, para nabi, wal ulama, para ulama, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Imam Ghazali rahimahullah beliau mengatakan ini makna hadis. Lihat fa'adhimi muratabil hiyatalil nubuwah. Lihat dari hadis ini, ulama setelah para nabi, di atas para syuhada. Padahal syahid mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, tapi syahid di bawah ulama, di bawah orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan dalil bahwasanya ulama, orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Makanya kata ulama, pelajari ilmu. Pelajari ilmu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, yuzanu midadul ulama binami syuhada, pada yuju midadul ulama ala damin syuhada. Kalau ditimbang kelak nanti yaumul qiyamah, tinta para ulama dibandingkan darah para syuhada, itu lebih akan berat timbangan tersebut dibandingkan daripada darahnya orang yang syahid. Makanya kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, alaikum bil ilmi qabla an yurfa, hendaklah kalian pelajari ilmu sebelum ilmu itu terangkat. Warafa'u mautu warwati, terangkatnya ilmu dengan matinya para ulama. Di zaman kita sekarang ini berapa banyak sudah para ulama-ulama kita meninggal dunia. Wa walladzi nafsi biyadihi, demi zatku di genggaman Allah, la yawaddu rijalun qutilu fi sabilillah syuhada ayyab'atullahu ulama lima yarana min karamatin. Dikatakan la yawaddu rijalun qutilu fi sabilillah, orang yang mati di jalan Allah, jika diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup lagi, maka mereka itu akan memilih menjadi seorang ulama, karena mereka melihat kedudukan tinggi di sisi Allah, kedudukan para ulama yaumul qiyamah. Dan kita ada kesempatan untuk menjadi wong yang berilmu. Pondok pesantren baru adanya, bukan lama. Dulu 200 tahun yang lalu belum ada pondok pesantren. Dan kita temui berapa banyak ulama-ulama, orang-orang alim, dia tidak pernah ngenyam pondok pesantren. Cuma apa? Belajar dari ustadz ke ustadz, dari kiai ke kiai. Mereka istiqomah belajar tersebut. Pernah nak ketemu Kiai Zawil Idham. Mungkin antum kenal seorang ulama besar. Kalau acara hallnya luar biasa. Anak kalau ketemu sama beliau ditanya, ngomong maki bahasa Arab. Man antum? Ana Ahmad bin Ali Al-Kaf. Kalau dia dengar kalimat Al-Kaf, Gabila Al-Kaf, faham Al-Kaf. Oh, Masya Allah Al-Kaf. Langsung ditanya, antum siapa? Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf, Habib Yayi. Anak ngomong, siapa antum? Masih ada kerabat dengan Habib Yayi? Masih ada kerabat? Anak ngomong, ada. Siapa antum? Anak ponaannya. Anak ngomong, oh Masya Allah, ponaan gua nah. Ciumnya tangan anak. Ciumnya, padahal beliau sudah syiban, sudah tua, luar biasa. Kalau acaranya satu hilir itu, raminya luar biasa. Ribuan, 10.000 mungkin ada wong. Kalau acaranya. Lalu anak tanya, guru anak Habib Yayi. Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf itu guru anak belajar. Anak pikir cak kita lah, nggak ada.
belajar seminggu sekali sejam ngakui guru dah. Guru anak. Anak pikir seperti itu sama sekarang ini. Anak tanya sama beliau, antum belajar, masya Allah. Belajar di mana? Di rumah beliau, kata dia. Anak belajar di rumah dia. Dia katakan, belajar apa? Anak ngomong, belajar apa? Seminggu sekali apa? Tidak, tiap hari anak belajar. Kecuali hari Jumat dan Ahad kalau ada kondangan tidak belajar. Masya Allah, tiap hari. Belajar apa anak tanya? Lebih dari 40 kitab anak belajar lagi. Sebutkannya kitab-kitab itu seluruhnya khatam itu bukan kitab-kitab yang tipis. Kitab-kitab tebal, mujalladat, kitab-kitab yang banyak jilidnya dalam sikap kitab tersebut. Sahih Bukhari, Muslim, tafsir, semuanya belajar dengan Habib Yai. Anak nanya lagi, berapa lama antum belajar? Aktar min isrin sana, lebih dari 20 tahun. Ya Rasulullah. Anak belajar naik sepeda, anak datang ke rumah Habib Yai. Dari pagi sampai sore, dari pagi sampai siang, dari pagi sampai siang, dari pagi sampai siang, tiap hari, kecuali Jumat kadang Ahad. Kalau Habib Yai kondangan tidak belajar. 20 tahun, lebih dari khatam 40 kitab. Wajar anak ngomong jadi wong alim. Wajar jadi wong alim. Mondo dah. Istiqamah, muladhamah, istimral. Dia mantap istiqamah, melazimkan. Terus menerus mempelajari itu. Menjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapatkan. Mendegal bab futihat. Orang yang ngetok pintu terus pasti akan dibukakan oleh Allah. Begitu juga kita orang. Tak mustahil bisa jadi wong berilmu kita orang. Asal apa? Mujahadah, maksudkan diri, hadir dalam majlis-majlis taklim. Dengarkan nasihat mereka, catat, hafalin. Jadi wong alim, manfaatnya besar. Bisa nunjuk manfaat kelak nanti yaumul qiyamah. Bisa nunjuk manfaat pertolongan untuk abah ibu kita, untuk wong tua kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat kita. Bisa memberikan pertolongan mereka orang. Kalau kita, makanya usahakan bagi diri kita, ikhwan. Kesempatan banyak, alhamdulillah. Kalau sekarang ini Majlis Taklim Palembang ini luar biasa, alhamdulillah. Tinggal nak belajar hari apa? Kata lagi waktu. Pagi ada, siang ada, habis asar ada, habis maghrib penuh, habis isya penuh. Nak belajar apa? Fikih ada, tauhid ada, tafsir ada. Nak belajar ustaz siapa? Banyak, tinggal pilih. Asal galak belajar, asal galak mulazamah, mujahadah, istimrar, dapatkan keistimewaan yang luar biasa. Ikan minta ampunan sama kita, bukan kita mau hidup sampai kita mati akan mintakan ampunan untuk kita orang. Asal mujahadah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berilmu, ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, inayah, taufiknya untuk dimudahkan melangkahkan kaki kita di dalam hal-hal yang baik yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan dijauhkan dari segala hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tidak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang-orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari kaum muslimat, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal afi wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahmi nabiyyin hadhal muslimin syar'atul hamalikatul muqarrabin. اللهم أغننا بعلم زينا بحلمي وأكرمنا بتقوى جميلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن شر في رضاك ولا تولنا ولا نشواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. هذا ما أقول لكم ولكم منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.